Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para alim ulama, para kiai, khusus Asbah Radio beserta semua keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini baru saja saya dijemput oleh Abah Samsul sama Yai untuk datang ke sini memberi pengajian. Saya lupa sebetulnya kalau hari ini hari Selasa. Ternyata hari ini hari Selasa. Abah Samsul menjemput saya di rumah setelah sholat maghrib. Baru saja kita mendengarkan keterangan tentang kedatangan Abah Radio baru menjalankan ibadah umroh. Belum lama beliau naik haji beserta para jamaahnya. Lalu beberapa hari yang lalu beliau rawuh lagi setelah menjalankan umroh. Lalu insya Allah beberapa saat kemudian nanti juga kembali ke sana. Ke sana kemana? Abah Radio itu ke sana adalah mengunjungi ini, rumah ini. Rumah ini dibangun, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim. Sudah cukup lama. Tapi sebelum ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, tempat ini sudah dinyatakan oleh Allah sebagai rumah untuk seluruh umat manusia. Ini adalah rumah yang dinyatakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Itu diterangkan di surat Ali Imran ayat 96-97. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mau Quran di surat Ali Imran 96-97 itu mengatakan inna awwala baiti, sesungguhnya yang mula-mula rumah, inna awwala baiti wudhi'a linnas, dinyatakan untuk seluruh umat manusia, adalah bibakata mubarakan, dibaka yang diberkahi, wahudan lil alamin, ini adalah petunjuk bagi seluruh alam. Kenapa dikatakan di sini ada petunjuk? Karena di sini ada orang yang memberi petunjuk.
Ada orang yang memberi petunjuk di tempat ini. Lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Di sini ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tempat wilayah ini itu akan aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan iblis, setan, jin. Itu tidak berani masuk di sini. Maka dikatakan wa man taqalahu kana aminan. Ini tempat yang aman. Di luar tempat ini itu berkeliaran jin, iblis, setan. Itu penuh di dunia ini. Yang aman di tempat itu. Karena itu maka orang di seluruh dunia ini itu memiliki rasa terpanggil untuk ke tempat ini. Coba saya tanya kepada Abah Radio itu, orangnya ada di sini. Setahun itu berkali-kali beliau tindak ke sini. Saya tanya, Bah, apa sampean bosan ke situ? Abah Radio coba saya tanya, tidak pernah bosan ke tempat itu. Malah kalau di rumah yang sini beliau bosan kira-kira. Setelah di sini lalu pergi ke mana beliau? Ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ke sini lagi, dari sini ke Jawa Tengah. Tapi kalau di sini umpama itu boleh tidak pulang, beliau tidak pulang-pulang di sini. Di sini damai sebetulnya, aman. Bukan aman karena serangan tentara atau juga musuh-musuh yang lain, aman dari gangguan iblis dan setan. Karena itu ibu dan bapak-bapak sekalian, agar ketika kita sholat, agar ketika kita sholat tidak diganggu, maka disuruh menghadap ke tempat ini. Agar ketika kita sholat itu tidak diganggu, tidak fokus. Penduduk sak-alam dunia itu kalau salat disuruh menghadap ke tempat ini. Tidak saja menghadap, hatinya, ingatannya harus berada di tempat ini. Wong sak-alam dunia, wong Indonesia, Malaysia, Singapura ngadep kulon, wong Rusia menghadap ke selatan, wong Yaman menghadap ke utara, wong Inggris, Perancis, Belanda, Jerman menghadap ke timur, ngadep ke sini. Di sini tempat yang aman. Manakala kita ini ibu-ibu semuanya berhasil ketika kita sholat, ketika kita sholat berhasil, ingatan kita berada di sini, maka hati kita ini menjadi damai, menjadi tentram. Penyakit hati kita ini dicabut. Penyakit hati kita yang berupa iri, dengki, takabur, kasut, sombong, tamak, fitnah, lupa, takabur dicabut. Dicabut oleh Allah penyakit kita ini, penyakit hati. Dikatakan di surat Al-A'raf ayat 43 itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilli. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit takabur, penyakit tamak, penyakit lupa, penyakit sombong dicabut. Nyabutnya di mana? Di Quran diterangkan, tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai.
Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai yang diambil berapa saja setiap hari tidak pernah habis. Itulah yang disebut air Zam-Zam, yang apa, bawa oleh-oleh dari sana yang minggu depan akan dibagi, diminta untuk merasa di sedikit. Memang tidak perlu banyak, sedikit-sedikit saja. Itulah sebetulnya di bawah itu adalah Kausar. Diterangkan di dalam Al-Quran, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Kita mengenal istilah telaga Kausar. Telaga Kausar itu ya di sini. Jadi kalau Abah radio sering ke sini, berarti Abah radio itu selalu sering ke Telaga Kausar. Tempatnya di sini ini. Inilah ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya senang sekali di tengah pengajian ini oleh Abah radio digambarkan seperti ini. Ini memang penting. Ini adalah rumah kita sebetulnya. Kalau kita masing-masing punya rumah pribadi, saya di Jalan Sasandu, Abah radio di sini, Abah Samsul ada di mana itu? Itu rumah jasmani saja sebetulnya. Ini rumah zahir saja. Itu rumah sementara. Abah Samsul yang sama miliki itu adalah rumah sementara. Nanti pada suatu saat rumah sementara itu akan sampai tinggal. Karena sementara maka sama tinggal. Sampai akan datang ke rumah yang asli, ke rumah kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Kampung akhirat itu di sini nih. Kalau ibu bapak sekalian selalu setiap minggu mengaji di sini, diajak oleh Abah radio, lalu diajak melihat ini, ibu bapak ini sebetulnya diajak untuk merenungkan, untuk melihat gambaran rumah kampung akhirat, kampung yang sebenar-benar rumah sampean ini. Inilah rumah ruhani sebetulnya. Tapi ini sebenarnya ini sendiri sebetulnya adalah yang kelihatan, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu gaib, tidak kelihatan. Yang bernama Baitullah ini sebetulnya tidak kelihatan, tapi dimudahkan oleh Allah dengan bangunan Ka'bah yang gambarnya itu dipasang di sini oleh Abah radio. Ibu dan bapak sekalian, hal yang aneh tentang rumah ini apa itu? Semua kitab suci dari agama-agama yang dibawa oleh Rasul nyebut nama ini. Kitab Taurat, kan sering kita dengar kitab Taurat. Dalam kitab Taurat juga nyebut nama ini. Di dalam kitab Taurat bangunan ini disebut dengan jantung alam, jantungnya alam. Jantungnya itu kalau kita tidak punya jantung, kita tidak hidup. Jantung alam itu ini di kitab Taurat. Di kitab Zabur tidak disebut jantung alam, tapi disebut pusat dunia, pusat ngalam donya. Pusat ngalam donya ini di tempat ini. Di kitab Injil juga disebut, sebutannya adalah sumbu alam.
sumbu alam. Ini sumbu alam, jantung alam, pusat dunia, sumbu alam. Di Quran, di Quran apa tidak disebut? Disebut. Apa namanya? Baitullah. Di Quran Baitullah, di Injil sumbu alam, di Zabur pusat dunia, di Taurat disebut dengan jantung alam. Barangnya satu, namanya berbeda-beda. Kok ada barangnya satu namanya beda-beda? Namanya kadang-kadang beda karena tempat, karena barang itu karena tempatnya beda saja. Barangnya sama, tempatnya berbeda-beda, namanya juga beda loh. Apa? Barangnya sama, tempatnya beda, jenengnya beda. Kalau ini rambut saya itu karena ada di kepala, namanya rambut. Ini namanya rambut. Kalau rambut ini di atasnya mata disebut alis. Kalau itu di mata namanya idep. Mudun sedikit di atas di lambe namanya brengos. Mudun sedikit namanya jenggot. Barangnya ya podo. Nanti kalau sama sebut ngatek terus gini, guyu dewe nanti jenengi kok beda-beda padahal barangnya podo. Panggonane beda saja jenengi beda. Ini juga gitu di kitab suci itu. Kalau itu Taurat nyebutnya jantung alam, kalau Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya sumbu alam, kalau Quran namanya Baitullah. Orang Jawa di kampung saya Pak Radio nyebutnya itu pusering bumi. Orang Jawa menyebut ini pusering bumi. Pusering bumi itu ya ini. Entah orang Jawa kok melok-melok nyebut. Sebutannya pusering bumi. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kapan ini dibuat, dinyatakan oleh Allah? Kok dikatakan inna awwala baiti, sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh manusia. Itu kapan? Kapan sebetulnya ini adanya? Ini kapan? Kalau dalam bentuk bangunan itu adalah zamannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau tempat ini yang dinyatakan oleh Allah sebagai rumah untuk seluruh rohani manusia, itu di awal-awal kejadian jagat raya ini. Kalau di dongengnya, kisah-kisah yang disampaikan oleh orang tua yang awal-awal dijadikan oleh Allah itu adalah 4 pasal. Yang dijadikan oleh Allah itu adalah 4 pasal. 4 jenis yang dijadikan oleh Allah itu. Sebelum menjadikan semua ini ada 4 jenis. 4 jenis itu apa? 1 adalah bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati. Di mana bumi yang diberkati kita tidak tahu. Tapi lalu dilambangkan, disimbolkan, itu ada istilah Bakah, yang lalu lebih mudah lagi disebut Mekah, bumi yang diberkati. Lalu yang kedua apa? Ars di bumi. Ars di bumi.
Inilah kalau menurut kisah yang selalu saya terima sejak saya kecil, Ares yang di bumi, Ares di bumi, inilah Ares sebetulnya. Juga disebut Baitul Makmur, disebut Baitul Rahman, disebut Baitul Rahim, disebut Baitul Atik, rumah lama yang beratapkan langit. Baitul Atik. Kalau ada kata-kata Baitul Atik, ya ini disebut Ares itu di atas air, karena di bawahnya ini ada sungai yang tadi airnya adalah air Zam-Zam. Di sini adalah Ares di bumi, Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, Baitullah. Namanya berbeda-beda, tapi barangnya ada satu ini, Ares di bumi. Ini yang nomor dua. Yang ketiga yang dibuat oleh Allah itu, yang diciptakan adalah surga neraka. Surga neraka. Surga itu melambangkan kenikmatan, neraka itu sebagai lambang serba sulit, serba susah, sakit. Itu neraka. Ini dibuat bersamaan seperti ini, surga neraka. Bukan surga dan neraka, surga neraka. Itulah rasa ini sebetulnya. Yang keempat, ada 4 pasal. Yang keempat itu adalah mukmin. Mukmin. Jadi bumi yang diberkati, Ares di bumi, surga neraka, lalu mukmin. Mukmin ini ada 3 golongan. Yang mukmin yang sami'na wa ata'na namanya malaikat. Malaikat itu mukmin. Yang sami'na wa ata'na malaikat. Ada yang sami'na wa asaina, itulah iblis. Dia mukmin tapi selalu bantah, seperti kita ini yang selalu bantah, maka adalah mukmin yang menjadi iblis. Ada satu lagi yang dia itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, kadang-kadang tidak jelas. Namanya menungso kita ini. Kadang-kadang kita ini seneng ngaji, tapi kadang-kadang kita ini juga iri dengan tetangga, dengki sama tetangga, ngerasani tetangga, ribut. Ini kadang-kadang ini. Tapi kadang-kadang ngaji, ini kerasani tonggo, saya kok ini wongi teko. Ini menungso ini, kadang-kadang ini ada 3 ini. Nah itulah mukmin, surga neraka, lalu Ares di bumi, lalu bumi yang diberkati. Itu yang Nabi buat yang pertama kali, termasuk ini satu di antara. Karena ini pentingnya, bukan main ini. Kita ini berasal dari sini, ruhani kita ini berasal dari sini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita ini kan terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani kita ini berasal dari Nabi Adam. Kalau kita urut-urut itu, dikatakan di Quran itu falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya kamu memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Khuliqa mimma indafiq,
yaruju mimbaini sulbi wa taraib. Kita ini dari air yang dipancarkan lalu kemudian berubah menjadi benih yang ada di rahim ibu, itulah yang berupa jasmani. Tapi ruhani kita ini tidak berasal dari bapak ibu. Ruhani kita ini berasal dari mana? Di surat As-Sajdah ayat 9 diterangkan, summa sawahu wa nafakha fi mir ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan roh. Jadi kita ini rohnya itu sama. Roh itu tidak ada roh tua, tidak ada roh muda, tidak ada roh laki-laki, tidak ada roh perempuan, tidak ada roh Malang, Blitar, Surabaya, Kalimantan, Madura, Jepang, Filipina, Amerika. Tidak ada. Roh itu sama. Tubuhnya saja itu yang berbeda-beda itu. Tubuhnya itu saja yang berbeda-beda. Nah, rohnya itu ditiupkan oleh Allah dari pangkalan roh ini, yang summa sawahu wa nafakha fi mirruh. Kita lalu terlempar ke dunia ini yang sekarang pada pengajian semua ini, maka nanti saatnya akan kembali, akan pulang. Pulang kemana? Namanya pulang ke tempat asal, ya ke tempat ini. Kalau begitu mudah ya kita pulang nanti ruhani ke sini. Yang mudah itu kita ini, karena setiap Selasa malam Rabu kita selalu lihat ini, selalu ngaji, sehingga ketika kita pulang nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kita ini dari tanah, dari Nabi Adam, maka kembali ke tanah, namanya kembali. Tapi ruhani kita nanti akan kembali ke tempat asal. Tempat asal itulah di sini ini. 5 kali sehari semalam kita ini diajak untuk melihat tempat kembali. 5 kali sehari semalam dalam sholat kita menghadap ke sini. Karena itulah ibu bapak sekalian, kita ini beruntung diajak oleh Abah Radio secara bersama-sama di sini lihat tempat kembali. Lihat tempat kembali ini. Ketika sholat kita merasa di tempat kembali. Karena itu ketika lalu kita nanti meninggal, ketika roh kita ini keluar dari tubuh kita, karena kita selalu berada di sini dalam sholat, maka kita segera ke sini, tahu tempat pulang, tahu jalannya pulang, tahu siapa yang akan menerima ketika nanti kita pulang. Yang dulu saya ingatkan di surat Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang damai, yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tempatnya di mana? Tempatnya di tempat asal di sini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di tempat ini. Makanya sebelum itu di antara pojok di Baitullah itu, di Ka'bah itu, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tempat itu apa radio kan yang dibaca itu kan, itu tempatnya pulang. Apa radio tempat pulang yang disampai di sana. Tatkala kita semua bisa mencapai tempat pulang, tempat pulangnya jelas di sini,
maka disebut kita ini selamat karena bisa kembali ke tempat asal. Yang jadi problem itu adalah ketika kita ini tidak bisa kembali karena tidak tahu tempat kembali, karena tidak tahu tempat asal, karena ketika diajak ngaji tidak mau, akhirnya tidak tahu tempat kembali. Kalau tidak tahu tempat kembali, maka ada pohon besar, ada batu besar, ada sumber air, kesasar di tempat itu, namanya jadi genderuwo. Apa barat genderuwo juga? Apa namanya? Genderuwo, kuntilanak. Jadi kuntilanak. Jadi Abah Radio itu ngajak seperti ini agar sampean semua tidak jadi kuntilanak, agar kita semua tidak jadi genderuwo yang lalu godawok, kesasang di pohon besar, kesangsang di batu besar, kesangsang di sumber air, tidak nyampe di sini. Inilah pentingnya ngaji, agar bisa kembali ini. Sebab kalau kembali tapi tidak tahu tempat kembali, namanya kesasar-sasar. Kalau itu kesasar-sasar, maka disitulah yang namanya kita tersesat. Ini rumah ruhani yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 96-97, inna awala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 125, wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wattahidu mimma qawmi Ibrahim musola. Tempat sholat itu disebut maqam Ibrahim. Inilah ibu bapak sekalian, saya hanya cerita rumah ini yang berkali-kali Abah Radio datang ke sini tidak pernah ada bosan. Sudah kembali seperti ini, sudah mikir kapan datang lagi ke situ. Nanti kembali kapan lagi datang ke situ, ngusungi teman-temannya itu ke sana, agar lalu kelak nanti mereka itu bisa kembali ke tempat ini. Inilah pekerjaan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Abah Radio. Bahkan jamaah disuruh ngaji di sini, dikasih gambar kayak gini ini oleh Abah Radio, diingatkan kamu ini loh, kamu itu asalmu dari situ, kamu itu tempatmu kembali, ruhanimu akan itu. Kalau tubuhmu kembalinya ke kuburan, dan itu terserah, nanti tidak usah dipikir mesti nyampe. Kalau ke kuburan mesti nyampe, karena ditutarkan oleh tetangga, diantarkan ke sanak saudara, dipikul, mesti nyampe di kuburan. Tidak pernah ada orang yang tersesat hanya ke tempat dan pulang ke kuburan. Yang berat itu adalah ruhani kita itu. Ini tempat pulang. Inilah ibu dan bapak sekalian, pengajian di sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bicara tempat ini, selalu merenungkan tempat ini. Saya selalu mengatakan ini sedemikian penting karena inilah gambaran kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Manakala kita nanti bisa nyampe di sini, dan di sini ada yang menunggu. Siapa yang menunggu kedatangan kita? Yang menunggu kedatangan kita itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahu? La uqsimu bihadzal balad
wa anta khilum fi hadzal balad wa walidi wa ma walad. Disebut demi bapak dan anak. Siapa bapak itu? Bapak ruh kita itu adalah Muhammad. Bapak tubuh kita ini adalah Adam. Maka dikatakan ana abul arwah, saya ini bapak ruh. Sementara Adam itu adalah bapaknya tubuh. Kita nanti datang ke sini, kita berkunjung kepada bapak kita, bapak ruhani kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, para alim ulama, para kiai, khususnya para radio, inilah pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin berkali-kali saya sampaikan. Saya ingat betapa pentingnya tempat ini. Mudah-mudahan kelak kita semua ruhani kita bisa berhasil nyampai ke kampung akhirat, kampung ruhani ini. Mudah-mudahan kita dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita bisa kembali kelak ke tempat yang mulia ini, dimasukkan kepada surga beliau. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.